Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani seluruh aktivitas berkehidupan kita sampai detik ini dengan berpindahnya maghrib dari Rabu ke Kamis. Sudah memasuki 10 Sya'ban 1444 Hijrah. Semoga sampai detik ini kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehidupan dengan lebih baik. Insya Allah teman-teman, di kesempatan ini kita akan mencoba untuk bisa mengulas atau berdiskusi beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan di akun Tanya UAH ya. Ini alhamdulillah kita ada waktu yang senggang untuk bisa mengulas sedikit banyak. Mari kita coba satu-satu memanfaatkan waktu yang ada untuk membahas dan barangkali menjawab sedapat yang kita bisa lakukan dari pertanyaan teman-teman. Langsung saja manfaatkan waktu dari akun Sobat Kuliner. Masya Allah, ini 1 bulan lalu pertanyaannya ya. Baru kita lihat-lihat pelan-pelan ya, yang sampai mohon maaf bila mungkin sudah cukup lama dan baru bisa kita respon, bisa kita balas, namun tentunya mudah-mudahan ada kesesuaian dan juga keselarasan dari apa yang diinginkan untuk diketahui. Bagaimana cara daftarkan anak saya untuk pesantren di tempat UAH? Baik, ada 3 jenis pesantren ya teman-teman. Barangkali ini juga mewakili beberapa pertanyaan yang lain. Ada 3 jenis pesantren yang kita kelola ya. Yang pertama, ada yang sifatnya formal. Nah, formal ini memang sedang kita bangun tempatnya. Insya Allah di akhir tahun ini sudah unit pertama itu selesai. Ya, di bagian pertama untuk pembangunan di tingkat tsanawiyah. Ya, dan kita coba optimalkan ini dengan penerimaan-penerimaan sebelum ke awal masuk pembelajaran. Nah, hanya yang penting untuk diketahui, pesantren yang kami siapkan ini, yang formal, itu memang dikhususkan untuk mendidik ulama saja. Nah, jadi sudah banyak pesantren sekali yang bisa kita dapatkan di berbagai tempat, khususnya di Indonesia ini. Hanya yang kami siapkan ini di Mira, Ma'had Islam Rafi Akhir, ini memang hanya untuk menyiapkan calon ulama ke depan. Karena itu, penerimaan pokoknya itu berjenjang bahkan dari tingkat PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi siswa-siswa yang akan masuk ke sana dididik bahkan dari usia 3-4 tahun. Masuknya di PAUD Al-Akhyar ya, nanti dari tingkat KB kemudian ke TK. Lalu dari TK ini sudah bahkan dari KB diajarkan dasar-dasar keislaman. Kemudian juga nanti di TK-nya ditanamkan nilai-nilai Quran, hadis ya, praktek ibadah, dasar-dasar pokok-pokok keislaman yang diharapkan dengan itu punya benih-benih awal yang memiliki kecintaan atau motivasi dekat dengan nilai-nilai keislaman, khususnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu di KB ini ya, masuk ke TK, lulus TK itu ada target 5 juz untuk Qurannya. Kemudian masuk ke SD, di SD nanti Quran akan dimatangkan jadi 30 juz, lalu diberikan juga dasar-dasar pokok awal untuk penguatan bahan-bahan keilmuan yang nanti mudah untuk diinstal. Jadi dasar-dasarnya disiapkan SD, begitu masuk nanti ke pesantren. Nah, di pesantren ini sudah siap diinstalkan ya pokok-pokok keilmuan yang akan diteruskan ke jenjang berikutnya. Nanti dari KB ini sudah diterima 40. Ke TK lanjut 40 ini naik ke atas. Lalu ke SD pun naik terus 40 ini. Nah, nanti ke pesantren lanjut. Jadi dari SD baru masuk pesantren. Nah, kuota 40 ini bila yang lanjut dari SD ini misal full 40, maka ini saja yang masuk. Bila yang ternyata lanjut misalnya ada 30, maka dibuka untuk di luar itu 10 lagi. Kalau ada 20, maka 20 dibuka untuk dari luar. Nah, dari luar ini maksudnya dari luar SD Akhyar International Islamic School, AIS ya, yang kita kelola. Nah, jadi sebelum masuk ke pesantren, kurang lebih setahun atau juga 2 tahun sebelum masuk itu melakukan pendaftaran. Nanti yang diterima akan diberikan pembinaan atau bimbingan supaya levelnya sama dengan yang lulus dari sini. Jadi masuk ke pesantren ini sudah harus menghafal Quran 30 juz ya. Jadi masuk pesantrennya sudah 30 juz Al-Quran. Disiap untuk diberikan ya
pokok-pokok keilmuan-keilmuan yang akan dimatangkan terus sampai ke tingkat atasnya. Jadi setingkat SMP, Tsanawiyah di kita atau I'dadiyah di Timur Tengah, naik ke atas ke aliyah, kemudian beasiswa nanti S1, S2, S3. Jadi beasiswanya nanti akan nyambung sampai S3 yang kita siapkan. Jurusannya nanti akan saling melengkapi. Ada yang tafsir, fikih, hadis, usul fikih dan sebagainya. Nah, ini yang formal. Jadi teman-teman bila kiranya ingin dapat informasi lebih atau ingin barangkali masukkan anak-anaknya di pesantren untuk keulamaan ini, boleh silahkan nanti ditanyakan langsung ya di bagian Quantum Akhir Institute, bisa ke admin ditanyakan syarat dan sebagainya. Sepengetahuan kami untuk penerimaan di tahun depan 2024 itu sudah dimulai dari sekarang. Kiranya ada kuota sangat terbuka dan nanti ketika diterima akan ada pembinaan untuk penyesuaian level yang sama dengan level sekolah kita yang ada di sini. Itu satu. Yang kedua, ada jenis pesantren memang ini sifatnya semi formal dan berlangsung online dan khusus offline. Jadi kajian offline-nya nanti menjadi khusus. Apa itu? Nah, ini yang Mira online itu yang teman-teman sudah dapatkan akunnya di Wah Corner ya. Kemudian di situ nanti ada pendidikan-pendidikan yang terstruktur, yang baru bergabung bisa dicek bahkan di akun YouTube kita kan ada yang Mira itu ya. Dari awal terus dari mulai akidah sampai terakhir kemarin baru di bab salat ya. Belum kita sempurnakan sepenuhnya karena terselang dengan beberapa kondisi dan kegiatan. Nah, nanti dari kelas-kelas yang semi formal ini yang online akan dituangkan dalam kajian offline per jurusan spesialisasi. Nah, karena itu akun yang sudah ada diperjelas profesinya apa, nanti ada kajian-kajian lintas profesi ya, dari profesi dokter misalnya ataupun kesehatan, di bisnis dan perdagangan, nanti ada khusus kurikulumnya. Ya, kita siapkan dan tempatnya nanti juga akan menempat di beberapa fokus yang kita siapkan seperti di pesantren kita yang Mira yang sekarang sedang dibangun ya. Jadi memang kita support dulu, nanti akan ada undangan misalnya per pekan ada sekian orang, nanti bisa belajar di sana ya, kemudian pulang kembali, bisa menginap juga di sana dan seterusnya. Nah, ini yang semi formal. Kemudian yang ketiga, ini memang ada kelas khusus PKU namanya, Pendidikan Kader Ulama. Ini setingkat kuliahan, syarat minimalnya lulus SMA sederajat dan dia harus hafal Quran 30 juz dan aktif lancar berbahasa Arab. Ya, hafal Quran 30 juz, kemudian aktif lancar berbahasa Arab. Nanti kami akomodasi di sini. Itu insya Allah ada tes tiap tahunnya. Jadi di sini nanti kita sediakan tempat, tinggal, belajar, baik dengan saya, dengan masyayikh lain. Ada syekh dari Mesir, dari Sudan, dan seterusnya. Nah, ini belajarnya setingkat nanti kuliahan, dapat ijazah juga. Dan itu menggabungkan kurikulum di kampus-kampus yang kita bisa dapatkan atau kita bisa ketahui informasinya, seperti kita lihat misalnya di Madinah apa kurikulumnya, di Ummul Qura, di Al-Azhar seperti apa gitu kan. Kemudian di Sudan, di Mesir, di Tripoli dan seterusnya. Lalu diambil ke pokok-pokok keislaman yang kuat. Nah, pembelajarannya bersanad. Jadi adzan aja ada sanadnya. Adzan, kemudian Quran, hadisnya dan sebagainya. Nah, ini diterimanya tidak banyak ya. Barangkali paling banyak tuh 30. Nah, ini per tahun nanti ada dan tinggal kita berikan tempat itu semua gratis ya, tidak ada bayar. Semuanya gratis, tinggal, makannya, segalanya ya difasilitasi. Dan nanti lulus 4 tahun pertama dapat ijazah S1 ya, setara dengan LC dari Timur Tengah ijazahnya ya, dan kita siapkan itu semua. Jadi silahkan teman-teman kira-kira nanti mau yang mana yang berkesesuaian, silahkan dilihat. Informasi lebih lanjut silahkan bisa diakses di Akhir Center ya, kan ada kalau teman-teman masuk Quantum Akhir Institute ada Akhir Center. Di situ ada nomor ya untuk kontak adminnya. Bisa silahkan bertanya atau nanti di kantor Quantum Akhir Institute di Bekasi misalnya, nanti ada bagian tertentu yang bisa berkonsultasi. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab untuk sementara.